Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, atas kebaikanmu, atas perlindunganmu yang senantiasa kami rasakan, kami dapatkan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah mempercayakan kami untuk kami hidup sampai dengan sekarang dan akan menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Tapi Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami menerima akan peran tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami hendak menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami kepadamu. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami pengertian serta damai sejahtera, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, menerimanya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, terambil dari Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Yehezkiel pasal 16 ayat 8, demikian firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kasih Tuhan Allah sangatlah besar bagi kita. Dia bukan hanya menciptakan ataupun menjadikan kita, ataupun Dia menuntun akan kehidupan kita, tetapi juga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita telah ditebus dosanya, diselamatkan dari maut yang kekal. Dan kita dijanjikan oleh Dia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Akan tetapi, sebagai orang-orang yang telah dikasihi, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, tentulah Tuhan menginginkan kita untuk merespon akan kasih-Nya yang besar kepada kita. Firman Tuhan dikatakan bahwasanya Tuhan melihat dan menemukan kita sudah sampai pada masa cinta berahi. Dalam arti kata, cinta kasih-Nya sudah sangat besar. Bukan lagi cinta yang begitu kecil ataupun ecek-ecek, ataupun seperti zaman waktu SMP, SMA yang orang sebutnya cinta monyet atau cinta yang setengah-setengah. Akan tetapi cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang penuh dengan tulus kepada Tuhan. Tuhan sampai menghamparkan kain-Nya kepada kita dan menutupi aurat kita. Dalam arti kata, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi istrinya, untuk menjadi kepunyaannya, untuk menjadi miliknya. Karena Ia melihat Dia bukan saja mengasihi kita, tapi juga Dia melihat bahwa kita pun mengasihi akan Dia. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merespon akan kasih Tuhan? Bagaimana kita menjadi milik kepunyaan Tuhan atau tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan?
Salah satunya adalah dengan kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tentu saja ketika kita menikah ataupun sebelum menikah, kita menginginkan pasangan kita merespon akan cinta kasih kita. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan cinta bertepuk sebelah tangan, bukan? Karena itu responnya tentu kita inginkan adalah dia penuh kasih sayang. Dia mendengar, dia memperhatikan akan diri kita. Pun sebaliknya. Namun Tuhan bukanlah Tuhan yang pemaksa ataupun penuntut, apalagi diktator. Yang memaksa kita atau menuntut kita harus sekarang untuk mengasihi dia. Harus sekarang, harus dengan seperti ini, begini, begitu, tidak. Tapi dia menanti dengan sabar. Memang dia memberikan akan aturan ataupun peringatan kepada kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa atau hidup dalam kekudusan. Supaya nantinya kita bisa hidup bersama dengan dia. Tapi dia bukanlah Tuhan yang memaksa atau menuntut kita dengan sangat harus seperti itu. Tapi dia menanti dengan sabar. Kita merespon akan kasih-Nya. Dengan kita mengasihi, mengikuti dia. Dengan sungguh, dengan tulus. Percaya kepadanya. Mengikuti akan jalan atau kehendak-Nya. Dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Responilah akan cinta kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kita adalah milik kepunyaannya. Biarlah dia menemukan kita, memiliki akan cinta kasih yang besar kepadanya, yang tulus, yang sungguh-sungguh dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dia senang mengatakan bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia menantikan kami dengan sabar untuk kami merespon akan cinta kasih-Mu yang besar itu. Dengan kami juga mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, jiwa kami, tubuh kami, akal budi kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami setiap saat, setiap jam, menit, detik, kami merasakan cinta kasih-Mu dan kami juga dapat mengasihi Engkau Tuhan. Dengan kami hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan menjatuhkan diri ke dalam dosa dengan mudah. Tuhan, ini kami milik kepunyaan-Mu. Kami percaya Engkau menuntun, mengajari kami. Engkau membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami bukan orang yang pintar Tuhan. Kami bukan orang yang kuat atau gagah. Tapi kami ya Tuhan, dimampukan Engkau untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan yang dari-Mu. Dengan kecakapan yang dari-Mu Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan dari-Mu. Dengan tuntunan-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, pekerjaan ataupun usaha kami, pelayanan kami ya Tuhan, kami percayakan kepadamu. Segala peran, tugas ataupun tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, besar atau kecilnya, ajari kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, bila mana di antara kami ada yang sedang kurang sehat atau dalam sakit penyakit ataupun dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan kami. Tuhan memulihkan kondisi tubuh kami. Kiranya semua makanan, minuman, obat-obatan yang kami terima itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan atau memulihkan kami. Dan berkatilah semua keluarga kami, saudara-saudara kami, ataupun mereka yang telah mendoakan kami, yang merawat kami ya Tuhan, yang menghibur kami, supaya kami dapat cepat sembuh, cepat sehat ataupun cepat pulih.
Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, kiranya damai sejahtera juga tinggal dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, bahkan anak-anak kami juga kami serahkan padamu. Kami percaya Tuhan bersama mereka dimanapun mereka berada, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita dalam menjalani akan peran, tugas, tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat.